Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini aku bikin salah satu resep chiffon cake ekonomis dengan rasa keju yang rasanya enak banget, gurih, legit, dan harum. Nah tentunya teksturnya juga sangat lembut ya. Ini sangat recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan atau buat suguhan ketika ada hari raya di rumah. Nah mau tahu cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk ke bahannya. Di sini ada 75 ml minyak. Kemudian tambahkan dengan 75 ml susu UHT. Di sini aku menggunakan yang warna putih. Kedua bahan ini bakal aku aduk dengan menggunakan whisker sampai tercampur dengan merata. Jika sudah menyatu seperti ini, langsung aja ditambahkan dengan tepung terigu protein rendah sebanyak 100 gram. Nah, tepung terigu ini harus benar-benar sudah diayak ya, biar nanti hasilnya lebih lembut. Selanjutnya tambahkan dengan 5 kuning telur yang sudah dipisahkan dengan putih telurnya. Nah, kita masukkan satu persatu bergantian dengan si tepungnya ya. Nah, cara ini bisa mempermudah teman-teman dalam pencampuran dari semua bahan-bahannya ya. Jadi cukup sedikit demi sedikit berselang-seling antara tepung terigu dan juga telurnya. Nah, ini sudah mulai selesai. Jadi kita tambahkan semua telurnya yang masih tersisa, kemudian aduk kembali sampai menyatu dengan semua bahannya. Tips buat teman-teman, jika kalian kepingin bikin chiffon cake yang rasanya enak dan tidak amis, gunakan telur dengan kualitas yang bagus atau telurnya itu dalam keadaan yang fresh, tapi jangan dalam keadaan dingin ya. Nah, adonannya ini sudah mulai licin. Kalau sudah licin seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita beralih ke adonan putih telurnya. Kita sudah siapkan 5 butir putih telur, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan air jeruk nipis ataupun bisa diganti dengan air jeruk lemon atau kalau punya cream of tartar juga boleh. Ketiga bahan itu fungsinya sama ya. Nah, kemudian ini akan aku campur dan aku mixer dengan kecepatan yang tinggi. Lalu aku masukkan 120 gram gula pasir. Cara masukinnya cukup sedikit demi sedikit secara bertahap. Untuk nge-mixer ini aku menggunakan nomor 4 ya. Jadi kecepatan dari mixer yang aku pakai ada nomor 1 sampai 5-nya. Dan aku menggunakan kecepatan yang nomor 4. Dan untuk menuangkan gulanya di sini aku bagi menjadi 3 bagian biar lebih gampang dan biar gulanya itu bisa larut ya. Nah, jika semua gulanya sudah masuk, tinggal kita mixer kembali dan kita tunggu sampai teksturnya menjadi soft peak. Nah, untuk mendapatkan tekstur yang soft peak, aku biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5-8 menit tergantung kecepatan dari mixer kalian masing-masing. Dan sebelum kita matikan mixernya, boleh kita tes terlebih dahulu. Caranya gampang banget. Caranya kita matikan dulu, kemudian kita angkat gagang dari mixer. Dan kalau sudah bisa terbentuk seperti jambul terbalik, tandanya adonannya sudah pas ya. Jangan terlalu lama karena takutnya ketika terlalu lama nge-mixernya nanti bisa over mixing. Nah, jika sudah bisa kita ratakan dengan menggunakan spatula. Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit ke wadah yang sudah ada adonan kuning telurnya. Kemudian akan aku aduk dengan menggunakan whisker seperti ini, perlahan aja. Jangan terlalu cepat ya, karena kalau terlalu cepat takutnya adonan putih telurnya itu bisa mimpes. Jadi nanti kalau dipanggang hasil akhirnya bakal bantat. Nah, secara merata aja dan perlahan kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai adonan putih telurnya habis.
Jika tekstur dari adonan putih yang kalian buat itu sudah dalam keadaan soft bake, pede aja ya teman-teman, karena pasti bakal jadi dan pasti bakal lembut banget hasilnya. Tapi kalau terlalu encer ataupun terlalu kaku, nanti hasilnya bakal seret dan bisa juga hasilnya kalau keenceran biasanya bakal bantat. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal karena tadi aku kelupaan, jadi di sini bakal aku tambahkan dengan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili cairnya. Kita aduk sampai pasta vanila tercampur dengan merata. Nah, semua adonannya sudah selesai, putih telurnya sudah tercampur semuanya, tinggal kita aduk dengan menggunakan spatula. Tujuan diaduk dengan menggunakan spatula ini biar kita tahu kalau adonan di bawah itu sudah merata. Nah, seperti ini bisa dilihat kalau kita ambil dari bawah dan kita tarik ke atas, itu biasanya ada warna yang lebih terang ya, seperti warna kuning, dan itu tandanya adonan belum tercampur dengan merata. Artinya untuk adonan yang masih kuning itu biasanya masih mengendap di bawah, jadi harus diangkat ke atas agar nanti cake yang kita dapatkan bisa lembut dan anti bantat. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk teksturnya sangat lembut banget, dan karena ini tadi tepungnya sudah di make sure diayak dengan lembut, jadi hasilnya bakal lembut banget. Udah ya, tinggal kita siapkan untuk loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang sifon. Loyang sifon ini lumayan besar, diameternya 22 cm. Jadi nanti itu cuman dapat separuh dari loyangnya ya, dan pastikan untuk kunci bawahnya itu sudah terkunci rapat agar nanti tidak jebol. Nah, untuk loyangnya ini tidak perlu diolesin apa-apa sama sekali, jadi cukup polosan aja dan langsung aja dituangkan semua adonan ke dalam loyangnya seperti ini. Jika sudah dituangkan seluruhnya, tinggal kita tambahkan dengan topping. Karena di sini judulnya adalah chiffon keju, aku bakal tambahkan dengan serutan keju. Di sini aku menggunakan keju Kraft biar rasanya lebih enak, dan kita parut dengan menggunakan parutan keju. Kalau sudah, tinggal kita taburkan di atas dari adonannya ini. Jadi untuk satu blok aku cuma menggunakan 1/4 ya, karena 1/4 itu sudah banyak banget jadinya. Nah, kalau sudah ditaburkan semuanya, tinggal kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya oven ini sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah. Nah, keadaan oven ini sudah panas banget, jadi langsung aja ya dimasukkan untuk loyang yang sudah berisi adonan. Nah, jika sudah masuk seperti ini, tinggal kita setting suhunya di 165 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Di menit ke-40, aku lihat ternyata permukaannya sudah mulai kuning keemasan. Aku takut kalau gosong, jadi aku pindah apinya di api bawah aja selama 10 menit itu atau sampai waktunya habis. Dan suhunya aku turunkan menjadi 150 derajat. Jika sudah, tinggal kita keluarkan aja loyangnya, dan hasilnya sudah kelihatan ya, hasilnya full banget meskipun tadi adonannya cuman separuh dari loyang. Ini kita diamkan sampai benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya ya. Caranya kita siapkan botol marjan atau botol sirup yang sudah kosong, kemudian untuk loyangnya ini dibalik ya. Nah, dibaliknya seperti ini. Kemudian kita tunggu 1-2 jam atau sampai benar-benar dingin baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Nah, kurang lebih 1-2 jam ini bisa dicek terlebih dahulu. Kalau sudah minimal hangat-hangat kuku berarti bisa langsung dikeluarkan dari loyangnya. Coba ya kita lihat. Nah, ini sudah kelihatan untuk chiffon cake-nya ini sudah terlepas dari pinggir-pinggiran dari loyangnya, dan ini kita keluarkan aja, caranya gampang banget, tinggal ditarik dari bawah. Dan ini secara perlahan, tengahnya ini juga kita sisir dengan menggunakan pisau ya, perlahan aja biar tidak merusak dari chiffonnya. Untuk arah bawahnya juga begitu, tinggal kita sisir aja dengan menggunakan pisau, perlahan aja.
Jika sudah, tinggal kita taruh di atas nampan seperti ini. Kemudian ini akan aku alasin dengan menggunakan alas kue diameternya 18 cm. Kemudian aku balik dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, dan bawahnya ini sudah aku alasin kembali dengan mika kue dengan ukuran 20 cm. Dan ini bakal aku iris biar teman-teman tahu untuk teksturnya seperti apa. Nah, sudah bisa dilihat sendiri ketika kita iris, dia itu teksturnya sangat lembut banget. Dan kita tahu pasti dalamnya juga sangat lembut. Nah, ini ya teksturnya seperti ini. Untuk pori-porinya minim banget, jadi sangat empuk. Meskipun chiffon yang aku buat ini sedikit turun volumenya, tapi nggak masalah karena turunnya cukup sedikit, jadi masih bisa ditolerir. Dan untuk rasanya sangat enak banget, manisnya pas, kejunya kerasa banget, dan juga tentunya sangat empuk. Buat bunda-bunda yang punya balita ataupun anak kecil, gak usah khawatir karena ini sangat sehat. Karena buatnya kan gak pakai pengembang ataupun bahan-bahan kimia yang lain ya. Jadi ini sangat recommended untuk buat cemilan anak-anak kecil. Nah, udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.